Di dalam keluargaku, mereka semua selalu mengatakan, tidak peduli berapa besar masalahnya, itu semua bisa diselesaikan dengan cinta yang besar. Manusia atau hewan, atau yang tinggal di istana. Yang Mulia Ratu. Ratu, apa yang kau lakukan? Kau sangat lemah saat ini. Kau tahu kan bahwa dokter menyarankan kau untuk beristirahat dan kau terlalu memikirkan wanita gila itu. Lakan, aku akan lakukan apapun yang harus kulakukan agar aku bisa mendapat tempat di hatinya. Aku ini hanya gadis gila. Bagaimana rasa sakitmu? Sakit ini tidak artinya dibandingkan kehilangan Yang Mulia. Itu tidak sebanding, Lakan. Sudah, tenanglah Yang Mulia. Kau harus tenang. Aku tidak tahu mengapa, Nenek, tapi aku tidak bisa memaklumi orang itu. Apapun yang dia katakan, aku selalu merasa gelisah karenanya. Tenanglah, seorang raja memang harus berperilaku seperti itu. Kau selalu seperti itu, tidak pernah mau menerima kekalahan. Seharusnya tidak begitu. Benar kan? Istri pertama Anda, Gayatri, juga menantang Anda, bukan? Dan melawan keinginanmu. Dia membuat penjahat melarikan diri. Apakah Anda ingat Gayatri mencoba menembak dan membunuh Anda? Kebencianmu dibenarkan. Kau telah membencinya sejak lama dan kau akan terus membencinya. Ingat itu, Yang Mulia. Ingat. Bahkan jika Yang Mulia berharap dia bisa memiliki perasaan benci, tetapi Rageswari, dia berusaha mempengaruhi kebaikannya. Aku ingin mengembalikan jati diri Yang Mulia seperti yang dulu. Itu benar, Yang Mulia Ratu. Tapi bagaimana kau akan melakukannya? Kau bisa menutupi dirimu sendiri dan memasuki istana. Tapi itu sangat beresiko untuk mengambil hati seseorang. Semua tantangan bisa diatasi. Aku hanya ingin bertemu dengan Ibu Ratu. Dengan bantuan Ibu Ratu, aku akan menemukan kaki tangan Rageswari. Setelah aku mengetahui siapa mereka yang sebenarnya, aku akan mengakui segalanya di depan Yang Mulia. Aku akan beritahu apa yang terjadi sebenarnya hari itu di gunung. Baiklah, Yang Mulia Ratu. Tapi kau tahu kan, di istana ini orang takut hanya menyebut nama Ibu Ratu. Bagaimana kau akan melakukannya? Itulah yang coba aku ingin cari tahu, Lakan. Ada satu orang yang mungkin bisa memberitahuku keberadaan Ibu Ratu. Aku segera kembali. Ibu Suri, di hadapanmu, rasa sakitku tiba-tiba lenyap begitu saja. Itu bukan apa-apa, hanya hal kecil. Serahkan saja pada Ratu Rageswarimu itu. Ratumu itu sangat mencintaimu. Sejauh menyangkut para pelayan, mereka ada di bawah kita. Mereka dapat digunakan dan dilemparkan sesuai keinginan kita. Benar sekali yang Ibu Suri katakan. Aku akan segera kembali. Paman? Paman tahu di mana Ibu Ratu berada? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan ini. Benarkah begitu? Yang Mulia ada di sini ketika aku bertanya sebelumnya. Dan Paman pernah mengatakan sesuatu waktu itu, bukan? Dan sekarang, kenapa Paman bertingkah seperti pengantin wanita yang pemalu? Kau sudah membuang-buang waktumu.
Kau ini adalah seorang pelayan. Kau lakukan saja apa yang jadi tugasmu. Jangan sampai kau terbunuh. Apa kau menemukan sesuatu? Jadi apa yang akan kita lakukan? Pasti ada jalan keluar untuk menemukan Ibu Ratu, Lakan. Iya, Ratu. Aku mengetahui caranya. Yaitu Putri Swarnaleka. Tidak, Lakan. Untuk saat ini aku tidak bisa mengungkapkan diriku kepada siapapun. Tidak juga kepada Swar. Apa kau curiga terhadap seseorang di istana ini? Aku menawarkan tanganku dalam persahabatan. Dia bilang kau tidak bisa kemana-mana. Jadi kau tidak boleh pergi. Aku rasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku belajar sesuatu dari Ibu Ratu. Di istana ini, bahkan tangan kiri tidak bisa mempercayai tangan kanan. Sebelum aku menemukan kebenaran, semua orang adalah tersangka. Kecurigaan tentang apa? Bibi? Bibi, aku curiga kepada semua orang. Bahwa setiap orang yang menentangmu dan lebih menyukai Rageswari. Dalam usia, dalam penampilan, dalam keterampilan, kau lebih baik. Lalu, kenapa Rageswari membuat serangan? Benar begitu kan? Itu tidak benar. Bibi, aku berdoa kepada Dewa Rama yang kukatakan adalah salah. Tapi Bibi, apakah Bibi sadar? Rageswari terlihat sangat jahat bagiku. Bagaimana caranya menghabisi pangeran? Dia akan mengambil keuntungan dari kepolosanmu juga, Bibi. Sudahlah, pikir saja urusanmu sendiri. Jangan mencoba dengan cara biasa. Berbicara dengan nada formal denganku. Ini adalah caraku berbicara, Bibi. Tapi jika Bibi merasa tidak enak, mulai hari ini aku berbicara formal dengan Bibi. Ratu yang terhormat. Ratu yang terhormat. Baiklah. Sekarang bagaimana, Ratu? Aku tidak tahu, Lakan. Makanan. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Dimanapun Ibu Ratu disembunyikan, dia harus disuguhi makanan. Aku perlu memperhatikan makanan mulai sekarang. Aku pergi dulu ya. Kau meninggalkan istana dengan penuh percaya diri. Lalu kenapa kau kembali seperti binatang yang mengibas-ngibaskan ekornya? Mungkin kau bangkrut atau ada cinta yang menarikmu? Seseorang yang mengambil uang dan cinta orang lain, seharusnya dia tidak akan pernah membicarakannya. Putra Kunwarji? Ada apa ini? Apa yang kau lakukan dengannya? Ayahmu mempekerjakannya. Dia menginginkannya di sini. Apalagi yang mengganggumu? Ini semua keinginan ayahmu.
Untuk siapa piring itu? Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini untuk menemukannya. Astaga, kemana perginya Paman? Apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku kesini untuk menemukan... Menemukan sesuatu? Di sini? Apa yang kau cari? Apa yang kau lakukan di istanaku ini sebenarnya? Ayo jawab! Apa yang kau lakukan? Kenapa diam saja? Apa kau tidak punya mulut? Yang Mulia tidak pernah memaafkanmu berkelakuan buruk. Dan wanita ini sudah bersumpah untuk berbuat jahat pada Yang Mulia. Yang Mulia, tolong usir pelayan ini dari istana. Aku perintahkan padamu sekarang juga. Pergi tinggalkan istana ini. Raja yang terhormat, jika kau memecatku, kemana gadis desa ini akan pergi? Aku akan terima hukuman apapun yang Anda berikan kepadaku. Tolong jangan marah, jangan usir aku dari sini. Tolong jangan begitu kejam, karena aku akan mati, Yang Mulia Raja. Aku akan lakukan apapun yang Anda katakan. Bangunlah. Jadi kau bersedia menerima melakukan apa saja? Asalkan kau tetap tinggal di istana ini, benar begitu? Iya. Ini peti kayu yang sudah sangat tua. Kau bawa kayu ini keluar istana sendirian saja. Tanpa mengenakan alas kaki. Yang Mulia, peti kayu ini tidak bisa diangkat 4 orang yang kuat. Bagaimana dia bisa membawanya sendiri? Maka jelas dia tidak akan bisa melakukannya. Jadi tinggalkan istana ini dan pergi. Mau apa kau di sini?
Aku ada di sini untuk cintaku. Cinta yang mana? Cinta siapa? Aku mencintaimu. Dan aku juga tahu kalau kau juga sangat mencintaiku. Aku tidak cinta padamu, Lakan. Tidak ada cinta untukmu. Aku juga tidak mencintai ataupun membencimu. Baiklah, kalau kau tidak ingin meneruskan kisah cinta ini, setidaknya memiliki kekuatan untuk mengakhiri cerita ini. Kalau kau tidak mencintaiku, maka sebelum aku melewati pintu itu, ambil pisau ini. Tusuk aku dan bunuh aku. Putri Swarnaleka, kenapa? Kau sudah melupakan tujuanmu? Kami orang-orang kerajaan. Tidak menusuk dari belakang. Kami menusuk di dada. Ah, itu benar sekali. Itulah sebabnya tujuanmu menghantam langsung ke hati Lakan. Akhirnya kau selamat dari pelayan itu. Dia tidak bisa mengangkat peti atau tinggal di istana ini. Ini ide yang bagus, Yang Mulia. Kekuatan pikiran lebih kuat daripada kekuatan tubuh Yang Mulia Raja. Anda juga akan menonton drama kekuatan pikiran. Dan istri kedua Anda juga akan menonton drama ini.
Apa yang dia pikirkan sampai dia punya kekuatan untuk melakukan semua ini? Hari ini aku menang pertarungan cinta pertamaku yang mulia. Hari ini cintamu untukku telah memaksamu untuk melewati batasmu sendiri. Segera cinta ini akan menjadikan kau yang muliaku kembali. Hari ini karena kau yang mulia melewati batas yang sudah kubuat. Ini tidak benar, Savitri. Yang mulia Ratu, perang ini harus diperjuangkan untuk memenangkannya. Dan kau tidak menggunakan fisikmu. Kau sudah mengorbankan hidupmu. Lakan aku bisa mati. Tapi Yang Mulia tidak akan membiarkanku mati. Jika aku tidak mendengarkannya, aku tidak akan pernah tahu akan hal itu. Ternyata masih ada kebaikan di dalam hatinya. Kau harusnya membiarkannya mati, Yang Mulia. Apa bedanya? Kau sudah berubah, Yang Mulia. Yang Mulia yang dulu sangat jelas bahwa status pelayan adalah di bawah kita. Dan pelayan itu tidak harus dimanja, Yang Mulia. Kau sudah tahu konsekuensi menikahi gadis biasa, bukan? Kau tahu betul bahwa kesalahan terbesarmu adalah menjadikan Gayatri sebagai istrimu. Cukup. Cukup. Aku mungkin telah kehilangan ingatanku. Tapi aku ingat, aku tidak akan mentolerir siapapun yang terlalu banyak menggunakan lidah ataupun pedang mereka. Apakah kau mengerti? Aku tidak tahu mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Tapi aku sangat tahu kalau aku tidak harus memberikanmu penjelasan apapun. Jika kau pergi ke ruangan penuh batu bara, kau juga akan ternoda.
Yang Mulia juga ternoda dengan warna hitam sisa Fitri itu. Sudah cukup. Aku harus melakukan sesuatu. Kau benar, Ratu. Tapi, apa rencanamu ke depan? Aku sangat yakin, Lakan. Paman itu, dia sedang membawa piring makanan untuk Ibu Ratu. Aku harus bersembunyi dan mengikutinya. Tapi, caranya? Sekarang rasa dendam ini akan membantuku untuk membebaskan Ibu Ratu dari penjara. Pamanku, kau telah kehilangan kebahagiaanmu. Berapa tahun lagi hidup yang tersisa? Sekarang sudah tenang. Ayo santailah dan minumlah teh ini. Bagaimana lagi? Aku ini punya banyak pekerjaan. Lihat, kau ini seperti pamanku. Sekarang pergi dan minumlah teh ini. Ayo pergi, cepat dan kembali. Gadis yang keras kepala. Kau tidak mau dengar ya? Pergilah. Sudah selesai. Ketika dia pergi untuk memberikan makanan kepada Ibu Ratu, cetakan sepatu akan meninggalkan jejaknya. Dan kemudian aku akan mengikuti jejak menuju tempat Ibu Ratu disekap. Yang Mulia! Yang Mulia! Ibu! Yang Mulia! Singkirkan ini! Aku ingin bertemu dengan Yang Mulia. Singkirkan ini! Maaf, Bu. Yang Mulia sangat sibuk. Aku tidak mau tahu. Aku tidak akan pergi sampai bertemu dengannya. Yang Mulia! Yang Mulia! Ada apa ribut-ribut, ha? Aku bertanya, kenapa kau membuat keributan di istanaku ini? Dan aku bertanya, bagaimana istana ini damai? Sudah 2 bulan Gayatriku menghilang, tidak ada jejaknya, dan kau tidak merasa terganggu. Memang apa yang harus kulakukan? Apa katamu? Yang Mulia, seorang anak perempuan tidak meninggalkan rumah ibunya sendiri. Dia pergi dengan jaminan dirawat, dan Gayatri adalah tanggung jawabmu. Dia adalah tanggung jawabku. Sampai dia tidak mencoba untuk mengambil nyawaku. Ini tidak ada bedanya lagi bagiku jika dia hidup atau mati. Yang Mulia, Anda sudah menikahi Gayatri secara sah. Itu bukan pernikahan. Itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Itu hanya sebuah kesepakatan. Aku mohon padamu, Yang Mulia. Aku tidak peduli lagi tentang Gayatri ataupun anggota keluarganya. Putrimu pengkhianat keluarga kerajaan. Dan sebelum aku menghukummu di sini atas kesalahannya, silakan pergi dari sini secepatnya. Aku tidak akan pergi. Tuan Raja, apa yang kau lakukan? Kenapa kau sangat ingin melindunginya? Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah ibu. Dia seperti ibuku. Bukan hanya milikku,
dia juga seperti ibu raja. Itu tidak benar. Dia adalah ibu dari wanita yang melakukan penipuan terbesar di Amerika. Dia telah menembakku. Aku benci pada Gayatri dan semua orang yang ada di sekitarnya. Aku tidak punya rasa apapun untuk orang-orang seperti itu. Apalagi belas kasih. Gayatri. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi untuk menghapus air mata seorang ibu, aku harus membebaskan ibu yang lain. Tidak perlu ditunda lagi untuk mengeluarkan Ibu Ratu. Aku harus segera mengeluarkan Ibu Ratu. Ini ada jejak sepatu yang sama di pintu. Kenapa lantai ini kotor sekali? Ibu Ratu. Ibu Ratu. Kau punya banyak hal untuk bicara tentang cinta, benarlah kan? Apa kau punya ide tentang cinta yang ada saat ini? Dengar, aku akan memperkenalkan kau pada kedalaman cinta. Kau seorang pelayan. Dan pelayan tidak menunjukkan banyak sikap. Mereka tetap dalam batas mereka. Hei kau, cepat kemari dan pijat kakiku. Apakah aku alasan untuk semua ini? Aku yang telah menyebabkan ini. Aku akan mengakhiri ini sekarang juga. Apa kau tidak dengar? Pijat kakiku.
Hentikan Lakan. Kau pergilah. Merawat suami adalah tugas seorang istri dan juga tanggung jawabnya. Jadi hari ini aku akan menjagamu. Sudah, hentikan. Ada apa, Pangeran? Ketika aku tidak membungkuk, kau mencoba meremehkan aku. Hari ini aku membungkuk di depanmu, tapi sepertinya kau bermasalah. Apa kau tidak mengerti apa yang sudah kau lakukan? Apa yang Ibu Suri lakukan di sini? Ini terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Menantuku. Aku tidak bisa mulai memberitahumu betapa mengerikannya aku melihatmu seperti ini. Yang Mulia tertekan. Jadi kau juga akan menyerah pada hidup. Apa kau tahu? Yang Mulia telah sepenuhnya berubah. Apa kau tahu itu siapa namanya Rageswari? Dia membuatnya menari dengan lagunya dan dia setuju. Jika ini terus berlanjut, maka seluruh Amerkot akan berada di tangan anakku. Tapi kau jangan khawatir, ibu mertuamu masih hidup. Ibu mertuamu yang akan meyakinkanmu. Sepertinya begitulah kan. Tapi aku tidak bisa percaya sepenuhnya. Bahkan hari ini ucapan Ibu Ratu bergema di telingaku. Sebelumnya juga, aku telah melihat Ibu Suri berubah warna. Aku juga tahu bahwa ada seseorang di istana ini yang telah membantu Rageswari. Jadi pada saat ini agak sulit untuk mempercayai Ibu Suri. Pada saat ini, aku tidak bisa mempercayai siapapun di istana ini. Tidak siapapun kecuali Ibu Ratu. Dan aku harus bicara dengannya empat mata. Di saat tidak ada bahaya bagi siapapun yang datang. Kau benar, Ratu. Ini untukmu. Apa inilah kan? Yang Mulia Ratu, aku pergi ke dokter desa. Dan aku membawakan obat tidur untukmu. Dia bilang kau bisa tidur nyenyak terlepas dari semua rasa sakitmu. Tapi saat ini anggota istana, mereka lebih membutuhkan inilah kan. Sepanjang hari mereka duduk dan menyusun strategi. Mungkin akan baik bagi mereka satu hari bisa tidur. Tapi bagaimana caranya? Lakan, aku akan campur ini dalam makanan mereka besok. Setelah itu mereka akan tidur nyenyak.
Dan aku akan pergi dan bertemu Ibu Ratu sendirian. Pergilah, orang lain mungkin melihat kita.